Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Martin Lado, SE. Saya adalah seorang guru ekonomi di SMA Negeri Pusat Nasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, batas negara Timor-Leste. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Mahadewa, Bali, Indonesia. Pada hari ini, Jumat 8 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri Pusat Nasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Praktek pembelajaran yang saya laksanakan yaitu di kelas 11 IIS dengan materi APBN, menggunakan metode model pembelajaran yaitu problem based learning. Mohon usul, saran, dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan ke depannya. Berikut ini adalah uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi. Apa semua masih sehat-sehat? Semangat? Semangat? Siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita mengawalinya dengan doa. Ya. Salah satu orang yang berbicara dengan doa. Baik, sebelum kita berdoa, izinkan saya mendahului sesuai dengan tata cara agama saya yang bagaimana Kristen Protestan. Mari kita satu hati dalam doa dan kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kasih, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah menjaga melindungi kami dari rumah kami masing-masing hingga tibakan kami di tempat ini dengan keadaan baik dan selamat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan belajar kami di pagi hari ini. Itu kami mohon segala kuasa Roh Kudus untuk menjaga melindungi kami supaya kami bisa menyelesaikannya dengan keadaan baik dan selamat. Inilah doa, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Selamat kembali ke tempat. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, Pak akan mengecek kehadiran. Pak tahu persis siapa yang tidak ada hari ini. Atau semuanya hadir ya? Hadir. Semua? Ya. Baik, terima kasih. Yeah.
Baik, terima kasih. Selamat kembali. Masih semangat dong? Baik, kita akan mulai dengan materi kita hari ini tentang APBN. Ya. Namun masih ingat tentang materi minggu lalu ya? Kita bahas tentang apa? Pengertian? Siapa yang tahu perpanjangan dari APBN? Ya, silakan. Anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian, ya, terima kasih. Berikan kita. Ada juga APBD. Apa itu kepanjangan dari APBD? Anggaran pendapatan daerah, belanja daerah. Anggaran pendapatan belanja. Kemudian juga adalah istilah APBD. Apa itu kepanjangan dari APBD? Anggaran pendapatan daerah. Anggaran pendapatan belanja desa. Pendapatan belanja desa. Jadi materi kita hari ini tentang pengertian fungsi dan tujuan APBN. Minggu depan baru kita bahas tentang APBD. Pengertian fungsi dan tujuan APBN menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Siapa yang ingat tentang pengertian APBN? Silakan. Pengertian APBN adalah untuk pengertian APBN untuk daftar sistematis dan daftar rinci mengenai rencana pembelian dan pengeluaran selama 1 tahun. Pengeluaran selama 1 tahun. Kemudian juga ada fungsi APBN. Fungsi APBN silakan. Fungsi organisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi perencanaan, fungsi distribusi, kemudian fungsi. Lalu juga apa itu pengertian daripada fungsi alokasi? Siapa tahu? Pak Kasadi nanti. Ada Pak? Ya, silakan. Fungsi Ini Marta Fam, silakan. Fungsi alokasi adalah untuk alat untuk mengalokasikan sumber negara. Alat untuk mengalokasikan sumber negara. Ada yang berpendapat lain? Silakan. Ini Murni Lasa, silakan. Ada lagi? Ini ada juga ada fungsi pengawasan. Siapa tahu? Silakan. Fungsi pengawasan adalah untuk mengawasi kegiatan atau penggunaan uang negara atau uang daerah. Baik, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu yang pertama, agar peserta didik dapat memahami, menemukan pengertian APBN dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, agar peserta didik dapat berkolaborasi menemukan fungsi dan tujuan dari APBN dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga, agar peserta didik dapat berkolaborasi menemukan sumber-sumber pendapatan negara dengan baik dan benar. Lalu yang keempat, agar peserta didik dapat berkolaborasi menganalisis jenis belanja di negara dengan baik dan benar. Sekarang kita akan membagikan kelompok
3 kelompok. Kemudian Pak akan tayangkan video tentang APBN sampai kalian mengamati kelompok. Kemudian Pak berikan topik diskusi ya, diskusi. Ya silakan sambil kalian mengamati video pembelajaran. Di daerah tempat tinggalmu ada pembangunan jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas publik lainnya kan? Selain itu, kamu juga melihat beberapa tetangga di sekitar rumahmu baru saja menerima subsidi bahan pokok dan listrik karena tergolong masyarakat tidak mampu. Nah, dari situasi ini, pernahkah kamu berpikir sumber dana untuk menunjang kegiatan tersebut berasal dari mana ya? Nah, kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya dari APBN loh. Pasti kamu sudah sering mendengar istilah tersebut bukan? Lalu, sebenarnya apa itu APBN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu berupa rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Atau lebih jelasnya nih, daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Ibaratkan di keluargamu nih, APBN ini seperti anggaran pendapatan dan belanja yang dibuat di rumah. Tapi bedanya, kalau APBN ini dibuat pemerintah dan bersifat tahunan. APBN ini salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. APBN memiliki 6 buah fungsi yang harus dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Yuk ikut denganku, akan aku tunjukkan. Nah, sekarang kita sedang lihat pembangunan MRT atau Mass Rapid Transit. Pembangunan ini merupakan salah satu fungsi APBN berupa fungsi alokasi, di mana fungsi ini bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Selain itu, ada fungsi yang bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Kalau ini dinamakan fungsi distribusi. Dia ketika harga barang dan jasa naik, maka pemerintah akan menaikkan pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, di mana ini merupakan fungsi dari APBN berupa fungsi stabilisasi. Ada juga fungsi anggaran, di mana fungsi ini mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Selain itu, ada fungsi perencanaan. Dari namanya saja, kita sudah tahu fungsi ini untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, fungsi regulasi, di mana APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. APBN juga memiliki tujuan yang harus kamu ketahui. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR serta masyarakat luas. Selain itu juga untuk meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme penyusunan APBN. Mudahnya nih, kita buat bagian seperti ini. Nah, dari bagian ini kamu dapat mengetahui tahapan-tahapan disusunnya APBN. Awalnya, pemerintah akan menyusun rencana anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN ini dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis, kemudian mengajukan APBN oleh pemerintah kepada DPR. Selain itu, DPR membahaskan APBN dalam sidang. Setelah dibahas
persetujuan APBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Tetapi jika tidak disetujui, maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Dan didiskusikannya nanti, APBN akan dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang apa itu APBN? Tetapi masih ada materi tentang APBN lagi loh. Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Dan kalian sudah simak tentang video tentang pengertian fungsi dan tujuan APBN. Itu ada berapa fungsi? 6. Ada 6 fungsi. Ada fungsi otorisasi, fungsi pengawasan, kemudian fungsi apa lagi? Perencanaan, alokasi, stabilisasi. Jadi baik, sekarang Pak akan bagikan kelompok. Pak akan berikan kalian topik diskusi untuk kalian diskusi. Kelompok 1 diskusi tentang sumber-sumber pendapatan APBN, ya. Apa sih? Sedangkan kelompok 2 topik diskusinya tentang fungsi-fungsi APBN. Lalu yang berikut kelompok 3 tentang tujuan APBN. Silahkan saya diskusi, kemudian presentasi di depan kelas. Waktunya silahkan diskusi. Mulai dari sekarang. Jadi baik, waktu sisa 3 menit. Ada yang sudah? Sudah. Ada yang sudah.
kelompok berapa ya yang sudah? Kelompok 3. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Sudah juga? Ya. Sekarang kelompok 3 duluan presentasi. Silakan ke Pak untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada nomor 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kesempatan saya kami dari kelompok 3 mendiskusikan tentang fungsi APBN. Di sini ada beberapa fungsi dan pengertiannya, yaitu fungsi organisasi, fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi adalah alat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah dan melaksanakan kegiatan dan mengeluarkan uang. Yang kedua, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah untuk melaksanakan kegiatan dan penggunaan uang negara di daerah. Yang ketiga, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah alat untuk pembangunan daerah. Yang keempat, fungsi alokasi adalah alat untuk mengalokasikan sumber daya negara. Fungsi distribusi jika dari kelompok 1 dan 2 tanggapan atau pertanyaan Bapak kesempatan memberikan. Ada usul saran tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 1? Ada Pak. Ada? Ya, silakan. Sebutkan salah satu fungsi dan jelaskan. Sebutkan salah satu fungsi APBN dan jelaskan fungsi apa. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah alat untuk mengalokasikan sumber daya negara. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan kita selalu berdebat. Kelompok 2. Silakan kembali ke depan. Dan hasil diskusi kalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyelesaikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan diberikan kepada tim saya. Tujuan APBN adalah sebagai pedoman pencerminan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan, meningkatkan transportasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dalam masyarakat luas. Terima kasih. Mungkin ada dari kelompok 1 dan 3 ada yang memberikan tanggapan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Pas. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan. Pintar semua ini. Ini selalu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya pilih kepada kelompok 1. Kami akan menjelaskan fungsi organisasi. Fungsi organisasi adalah anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan standar rata mencapai satu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang menambahkan waktu dan kesempatan saya beri. Ada tanggapan? Pas.
kesimpulan daripada APBN, pengertian, fungsi dan tujuan APBN. APBN merupakan suatu rancangan keuangan pemerintah negara yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat selama semangat kok? Semangat pagi. Pagi luar biasa sehat. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi luar biasa sehat. Terbaik, tadi kegiatan diskusi kita sudah selesai, itu penilaian penilaiannya. Sekarang Pak akan bagikan LKPD untuk kalian mengerjakan soal sebanyak 20 nomor sebagai penilaian pengetahuan. Itu video ya. Itu waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Bagi kertas ya. Bagi LKPD, setelah itu LKPD dikumpulkan. Silakan waktu 10 menit dari sekarang. Setelah itu LKPD dikumpulkan kembali. Hari ini hari tanggal 8 Maret. Ya, ingat tanggal di situ. Baru taruh tanggal ya.
Baik, apakah kamu bertanya ini, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Jelas atau tidak? Jelas. Ada yang bertanya? Tidak. Jelas. Baik. Pak akan sampaikan materi kita untuk minggu depan. Tetap saja kita bahas tentang pengertian fungsi dan tujuan APBD, ya. Ya, APBD tetap menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya. Jadi pulang sampai di rumah kalian bisa browsing di internet atau di Google Form terkait dengan pengertian APBD. Itu saja. Saya mohon salah satu orang pimpin